warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Merdeka Podcast bersama saya Serdakot Grace Marlen. Halo sobat pendengar, kali ini podcast kita berbicara spesial banget nih, karena banyak dari teman-teman yang penasaran soal penerimaan prajurit TNI. Siapa tahu ini bisa jadi jalan buat kamu yang bercita-cita mengabdi kepada bangsa. Kita akan ngobrolin hal yang santai tapi penuh informasi penting nih seputaran penerimaan calon bintara dan calon tamtama TNI Angkatan Darat tahun ini. Banyak sekali pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, mulai dari penerimaan, alokasi penempatan, sampai isu-isu terbaru yang ramai dibicarakan di media sosial. Santai tapi penuh informasi penting mengenai penerimaan calon bintara dan calon tamtama di TNI Angkatan Darat. Nah, banyak banget nih pertanyaan yang berseliweran di masyarakat mengenai alokasi penempatan dan isu-isu di media sosial, dan sudah hadir bersama kita Bapak Kolonel Infantri Dwi Wawan Sutanto, SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung bersama kita. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya Bapak ya, agar masyarakat tahu nih siapa sih Bapak yang sedang ada bersama kita di studio hari ini. Boleh. Kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Iya, benar sekali. Saya Kolonel Infantri Dwi Wawan Sutanto, SHMH. Saya Bigduren Apmil 2000. Kemudian jabatan saya saat ini sebagai Asisten Personalia Kasdam 13 Merdeka. Dan kebetulan juga Mbak, saya baru 2 minggu di sini. Baru ya Bapak ya, di Manado Bapak. Jadi mungkin kita bakalan bertanya soal kesan dan pesan Bapak pertama kali datang di Manado ini gimana sih Bapak? Wah, Manado itu kalau menurut saya keren Mbak. Keren ya? Saya begitu datang dari, kemarin saya sebelumnya di Jayapura. Di Jayapura. Saya berangkat ke sini, turun dari pesawat di bandara, keluar dari bandara, terus terang saya terkesan. Kota Manado ini bersih sekali, rapi, bersih, terus masyarakatnya juga ramah, dan terutama ikan bakarnya enak-enak. Enak ya Bapak, jadi ciri khas makanan dari Manado ya Bapak ya? Kebetulan saya suka itu ikan bakar, kan juga. Kayaknya betah saya di sini. Ya, semoga Bapak betah di Manado ya Bapak. Yeah. Kalau ngomongin soal Manado nih Bapak, kita bisa lihat antusiasme masyarakat Manado tinggi sekali ya Bapak mengenai penerimaan TNI Angkatan Darat ini Bapak. Untuk Kodam 13 Merdeka saja, kemarin kami baru buka pendaftaran online itu tanggal 11 September Pak. Tanggal 11 September. Baik Caba yang gelombang kedua maupun Tamtama yang gelombang ketiga. Baik, itu sudah terdaftar sekitar 3.500-an. 3.500 pendaftar secara Bapak. online. Sangat banyak ya Bapak. Antusiasnya luar biasa. Ya. Iya. Luar biasa. Antusiasnya sangat luar biasa dan sangat tinggi bisa kita lihat. Berarti TNI Angkatan Darat ini masih menjadi dambaan para pemuda-pemudi khususnya di Sulawesi Utara untuk menjadikannya sebagai cita-cita ini Bapak. Kita bisa lihat dari antusias. Saya yakin Angkatan Darat yang ada di Sulawesi Utara ini mungkin sudah memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat antusias percaya kepada kita. Ini bisa kita akomodir untuk penerimaan, di mana kita akan menerima putra-putra terbaik khususnya yang dari Sulawesi Utara. Ini kesempatan terbaik bagi masyarakat. Oke, bagaimana nih Bapak soal penempatan? Kan pada saat mereka sudah lulus ya calon pendaftarnya, bagaimana soal sistematis pendaftaran siswa ini dan akan ditempatkan di mana nih Bapak? Di batalion atau di satuan lainnya Bapak? Oke Mbak, kalau untuk penempatan prajurit yang sudah lulus nanti setelah pendidikan, otomatis dia ada sumpah bahwa setelah menjadi prajurit dia akan siap ditempatkan di mana saja. Namun ada petunjuk dari pimpinan kita bahwa untuk pendaftaran atau calon-calon atau mungkin yang sudah nanti dididik menghasilkan prajurit yang baru ini melalui pendaftaran Caba gelombang kedua maupun Catam gelombang ketiga, ini nanti akan difokuskan untuk memenuhi organisasi di batalion teritorial pembangunan. Pribadi saya selaku Aspes mengharapkan pada masyarakat yang memang punya putra-putra terbaik
ini kesempatan yang sangat bagus. Peluangnya sangat-sangat Oh, besar ya sangat Bapak. besar, Pertemuannya sangat besar-besaran besar. sekali ya, Sangat ya Bapak. Kan kalau berarti pada saat penambahan batalion ini dan untuk pengadaan prajuritnya sangat banyak ya Bapak ya. Iya. Dan saya juga mendengar izin Bapak, di masyarakat itu berseliweran berita di media sosial mengenai penambahan umur nih Bapak, penambahan umur calon bintara dan calon tamtama. Bagaimana nih Bapak? Tanggapan Bapak, apakah berita itu benar-benar ada atau seperti apa ini Bapak? Nah ini yang perlu saya jelaskan lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa peluangnya sangat besar. Iya. Ini ditambah lagi berpeluang besar lagi. Iya Bapak. Karena putusan pimpinan sesuai dengan petunjuk yang terbaru dari pimpinan untuk umur bagi pendaftar atau calon yang akan menjadi prajurit TNI ditambah, Mbak. Wah, ditambah ya Bapak? Dimundurkan. Oke. Sekarang untuk umur minimal 17 tahun 10 bulan. 17 tahun 10 Iya. bulan. Kemudian yang tadinya batas maksimal umur itu 22 tahun menjadi 24 tahun. 24 tahun Iya. ya Bapak. Jadi benar-benar Ada ditambah beberapa 2 tahun ya Bapak. 2 tahun itu generasinya berarti sudah banyak sekali kan? Siap. Nah, kalau 2 tahun ditambah, kenapa? Mungkin terkait dengan adanya nanti pemenuhan yang begitu banyak jumlahnya agar terpenuhi. Siap, Sehingga pimpinan mengambil suatu kebijakan untuk menambah umur menjadi 24 tahun. 24 Yang awalnya tahun. hanya 22 tahun. Iya, Sekarang siap. 24 tahun boleh. Jadi kalau adik-adik kita yang daftar kemarin belum beruntung, bisa daftar coba lagi. lagi dengan peluang Bisa, yang lebih bisa. besar ya Bapak. Bisa. Siap. Bahkan kalau misalnya mendaftar, contohnya Caba ini, dia ikut Caba nih Mbak, Oke, siap. ikut secaba atau calon bintara, dia tidak lulus sampai dengan tingkat subpansus. Siap. Nah, subpansus sampai dengan tingkat kodam, dia gagal. Dia bisa daftar tamtama hanya mengikuti seleksi dinkes saja, pemeriksaan kesehatan Hanya saja. seleksi dinkes Iya. saja Bapak. Jadi seleksi-seleksi lain tidak dilaksanakan kalau dia gagalnya di subpanpus atau di kodam. Siap. Nah, dia bisa daftar tamtama hanya melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di calon tamtama ini lulus, maka dia akan bisa mengikuti pendidikan calon tamtama. Tamtama itu. Sangat-sangat mempermudah dan Iya. ini merupakan peluang yang sangat-sangat Iya. besar bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan bergabung dengan Iya. TNI Angkatan Darat ya Bapak. Ya baik teman-teman. Berarti ini sangat-sangat membuka peluang buat teman-teman semua yang pengen jadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Iya. Angkatan Darat. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, ngobrolin soal Kodam 13 Merdeka ini kan ada 2 provinsi nih Bapak yang ada di bawah Kodam 13 Merdeka. Itu gimana nih Bapak mengenai pendaftarannya dan domisilinya untuk para pendaftar nih Bapak? Nah, ini bagi masyarakat ini kabar gembira, Mbak. Ya. Kabar gembira kenapa? Ternyata pimpinan kita betul-betul sudah membijaksanai untuk mempermudah masyarakat yang berminat putra-putra terbaiknya untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Jadi Siap. untuk yang ada di provinsi Gorontalo ya, Pak, Gorontalo dengan provinsi Manado ya. Siap. Manado ya. Karena ini saya baru jadi agak kurang hafal. Nah, dari pimpinan kami nanti akan mempermudah khususnya di Gorontalo nih. Gorontalo akan dibentuk panda khusus. Panda khusus itu maksudnya adalah pendaftar yang dari daerah provinsi Gorontalo tidak usah susah lagi ke Jauh-jauh Manado. ya Bapak datang Iya. ke Manado ya. Difasilitasi di daerah Gorontalo Siap. menjadi panda tersendiri. Siap. Jadi silakan mendaftar yang dari provinsi mana Gorontalo untuk berbondong-bondong ke Korem yang ada di Gorontalo, Gorontalo yaitu Korem 133. Kemudian yang di Manado bagaimana? Manado juga kita membentuk panda lagi, yaitu di Panda silakan datang ke Ajen Kodam yang ada di Manado, kita buka juga. Jadi sudah ada 2 panda. Ini untuk mempermudah bagi masyarakat yang memang akan melaksanakan pendaftaran itu. Pendaftaran ya Bapak. Siap. Terus Mbak, informasi bahwa kita ini sudah membuka pendaftaran bagi cabang maupun catam dari mulai tanggal 11 kemarin. Dari tanggal 11 September ya 11 Bapak. September untuk cabang, ya 11 September sampai 9 Oktober. 9 Oktober. Kemudian dia kan kalau sudah daftar secara online itu pendaftarannya secara singkat, maksudnya datanya nggak terlalu jelimet. Siap. Hanya nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian ijazah pendidikan umum. Setelah itu dia akan mendapatkan data dari situ akan dijawab bahwa dia sudah mendaftar secara online. Tapi dia juga harus daftar ulang untuk validasi. Siap. Nah, validasi ini juga ada
waktunya. Ada waktunya yang kita batasi. Ya, kami harap dengan adanya waktu ini jangan menunggu sampai akhir waktu. Di mana validasi untuk cabang ini atau calon bintara itu dari mulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Baik. Gitu. Siap. Nah, untuk tamtama, pendaftaran tamtama, calon tamtama itu sudah dimulai sama, waktunya sama kemarin dari tanggal 11 September. 11 September. Iya, tapi kalau untuk tamtama ini sampai dengan tanggal 23 Oktober. Oh, sangat-sangat panjang ya. Iya, 1 bulan sampai 1 bulan. Baik. Kemudian Siap. validasinya untuk tamtama itu dari mulai tanggal 15 September sampai dengan tanggal 25 Oktober, hampir 1 bulan juga. Sangat panjang, benar-benar ditunggu ya. Jadi teman-teman tuh kalau mendaftar jangan mepet-mepet, langsung pada saat sudah dibuka langsung datang validasi ya Bapak. Jangan karena nanti Siap. itu Pak, jangan karena nanti waktunya ini panjang, yang mau validasi atau daftar ulang nunggu sampai waktu akhir. Siap. Nanti akan kerepotan manakala kita tahu-tahu sudah akan kita tutup. Siap. Nah, kalau sudah akan kita tutup, banyak masyarakat yang berpikir itu yang daftar itu berpikir, nah nanti aja lah 2 hari sebelum penutupan. Nah, semua akan berpikir seperti itu. Akhirnya mungkin berapa ribu orang akan daftar pada saat 2 hari itu. Waktu tidak akan cukup. Jadi saya himbau, saya informasikan kepada seluruh masyarakat atau calon, silahkan segera melaksanakan validasi di tempat-tempat yang sudah kami sampaikan di tadi. Untuk Panda Korem 133 ada di Ajen Rem, Ajen Korem. Untuk Panda yang ada di Manado ada di Ajen Kodam. Kenapa validasi? Dan validasi tidak boleh diwakilkan, Mbak. Validasi itu calon harus datang. Karena di situ sendiri ya, Bapak. Iya. Di situ akan diukur langsung nyata tinggi badannya itu berapa, berat badannya itu bagaimana, terus lain-lain berkas terkait dengan mungkin keaslian ijazah dan lain sebagainya. Itu harus datang langsung. Itulah proses daftar ulang. Lain beda dengan online. Mereka harus datang. Karena misalnya saya yang daftar, tahu-tahu yang diukur Mbak, kan nggak mungkin. Iya kan? Harus saya yang beda daftar. Orangnya nih yang siap Bapak. Ya, berarti buat teman-teman tuh yang mau mendaftar harus benar-benar persiapkan dari jauh-jauh hari ya, dan jangan mepet-mepet karena nanti bisa merugikan pendaftar sendiri kalau misalnya sudah waktu daftar ulangnya sudah tutup ya. Oke, kita ngomong-ngomong soal peluang yang udah besar nih Bapak, penambahan umur. Bagaimana nih Bapak soal domisili yang tinggal di wilayah Kodam 13 Merdeka atau di luar Kodam 13 Merdeka, bagaimana nih Bapak ketentuannya? Kalau ketentuan domisili memang ada perbedaan di beberapa wilayah yang disesuaikan dengan mungkin karakter ataupun kepentingan yang lebih nasional. Tapi kalau untuk yang ada di jajaran atau wilayah Kodam 13 Merdeka, itu boleh domisili, maksudnya yang penting KTP sama KK itu berdomisili di daerah Sulawesi Utara ini. Itu boleh daftar. Gitu. Jadi menambah peluang lagi bagi adik-adik kita yang mungkin dari luar dan lain sebagainya, apabila dia daftar di satuan-satuan jajaran Kodam Merdeka, boleh, asalkan dia memiliki KTP dan KK, kartu keluarga itu berdomisili di wilayah Sulawesi Utara. Demikian. Baik, untuk mengenai domisili nih Bapak, kan sudah peluang sudah bagus, penambahan umur, domisilinya diperjinkan seperti itu Bapak. Nah, yang paling riskan dan sering dipertanyakan di masyarakat ini adalah apakah kalau menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, kita mendaftar itu gratis atau ada pungutan biaya nih Bapak? Kan banyak banget nih yang khawatir, wah saya pengen daftar nih, saya pengen jadi tentara, tapi saya takut nanti disuruh bayar, saya takut kalau tidak gratis. Bagaimana nih Bapak biar bisa menjawab rasa khawatir masyarakat tentunya ya Bapak? Ya, terkait dengan itu kami tegaskan di sini kepada masyarakat yang anak-anaknya mungkin niat untuk menjadi prajurit TNI, tidak ada pungutan biaya spesial pun. Gratis. Semua akan difasilitasi oleh Dinas TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah. Jadi tolong diwaspadai apabila ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang dia mengatakan atau mempunyai tujuan untuk memanfaatkan masyarakat yang putra-putranya pada mendaftar ini mencari keuntungan. Contohnya ini nanti lulus harus bayar sekian, tidak ada, sekali tidak ada, semua gratis.
Gratis ya Bapak. Ya. Berarti memang benar-benar ditegaskan bahwa mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis dan tidak ada pungutan biaya apapun. Berarti bagi teman-teman yang mau mendaftar, hati-hati penipuan dan hati-hati dengan segala bentuk perjanjian yang menjanjikan kelulusan ya Bapak ya. Biasanya ada cowok-cowok yang nggak jelas itu, Iya. Mbak. Itu oknum-oknum yang kalau ada kayak gitu dilaporkan saja lah, dilaporkan kepada kami akan tindak lanjuti dengan proses sesuai dengan ketentuan yang ada di TNI Angkatan Darat. Betul. Karena sekali lagi tidak ada pungutan biaya sepeser pun, semua akan difasilitasi oleh TNI Angkatan Darat. Baik Bapak. Bapak, kan kita bicara soal pendaftaran yang gratis sudah ditegaskan tadi nih Bapak bahwa gratis ya Bapak. Tapi gimana nih Bapak kalau misalnya memang masih ada oknum-oknum yang mau mencalo-calo dan menjanjikan kelulusan buat para pendaftar? Nah, buat para pendaftar apa nih yang bisa dilakukan buat melaporkan ya Bapak tadi? Apabila ada yang oknum-oknum itu Ya, ya, siap Bapak. itu sangat mudah itu. Jadi kita Mbak sudah punya nomor pengaduan. Nomor pengaduan. Nomor pengaduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila ada oknum-oknum yang seperti tadi yang saya sampaikan Yang itu. nakal ya. Ya, yang menjanjikan nakal-nakal, kelulusan. cari keuntungan dengan pendaftaran Siap. ini boleh ditulis, boleh diadukan dengan nomor pengaduan 0813 10 500 74. Saya ulangi nomor pengaduannya 0813 10 500 74. Silakan ditelepon nomor itu dan disampaikan. Yakin kami akan langsung bereaksi terkait dengan itu, Mbak. Baik. Jangan khawatir. Pokoknya pendaftaran gratis, tidak ada biaya. Siap, gratis ya Bapak ya. Ya. Oke, kira-kira ada nih, masih ada lagi nggak nih yang mau Bapak sampaikan buat teman-teman pendaftar yang berminat buat mendaftar? Ada lagi nggak Bapak aja? Penyampaian terakhir mungkin dari kami, silakan kepada putra-putra terbaik yang ada di Sulawesi Utara ini, di Gorontalo sama Manado ya, di Siap. provinsi itu segera mendaftarkan diri karena ada batas waktu pendaftaran, batas akhir waktu itu ada. Siap. Yang kedua terkait dengan validasi, kalau sudah mendaftar langsung validasi. Kenapa? Ada batas waktu validasi juga yang tadi Siap. saya sampaikan. Jangan sampai batas waktunya sudah mepet kurang 2 hari, Siap. semua berpikiran sama, nantilah setelah menjelang 2 hari mau ditutup Biar aja. Ternyata mepet-mepet ya. yang daftar itu perlu diketahui, kita baru buka dari tanggal 11 saja Mbak, sampai dengan sekarang sudah ada 3 ribuan lebih. 3.000 ya Bapak Iya, ya? Mbak bisa bayangin Sangat-sangat dalam 2 hari bisa validasi nggak sekitar 3.000 orang? Sangat-sangat Nggak bisa. mepet ya Bapak. Nggak akan bisa. Nantinya merugikan pendaftar juga ya. Karena masa ditutupnya itu tidak ada kompromi. Begitu pimpinan menyampaikan tadi ditutup misalnya tanggal 25 ya tanggal 25 kita tutup. Siap. Jadi saya himbau kepada masyarakat silakan melaksanakan validasi bagi yang sudah mendaftar online. Kemudian saya tekankan lagi, daftar tentara gratis. Gratis Tidak ya. ada biaya apapun. Semua akan difasilitasi secara dinas oleh TNI Angkatan Darat. Demikian Pak. Siap Bapak. Jadi teman-teman, jadi daftar tentara itu gratis ya. Dan sudah ada nomor pengaduannya, dicatat, dan apabila menemukan oknum-oknum yang nakal dapat dilaporkan segera mungkin. Jangan sampai tertipu dengan yang menjanjikan kelulusan. Persiapkan dirinya karena Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menunggu dharma bakti kalian semua. Nah, kalau ngobrolin soal penerimaan nih pasti semua pada bertanya nih Bapak. Semuanya pada bertanya mengenai apa sih yang harus disiapkan pada saat mendaftar Bapak. Mungkin Bapak bisa punya tips dan trik buat teman-teman semua yang pengen mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat nih Bapak. Ya, tentunya untuk menjadi seorang prajurit ini Mbak, Ya. ada ketentuan-ketentuan yang harus disiapkan. Karena namanya ada seleksi, berarti akan ada ujian untuk seleksi itu. Siap. Kalau untuk mendaftar seorang tentara itu ada ketentuan. Contohnya ada juga nih Mbak, tadi yang lupa kami sampaikan bahwa kebijakan dari pimpinan terkait dengan adanya ketentuan tinggi badan, berat badan itu juga ada perubahan tuh. Oh, ada perubahan Terutama ya yang Bapak? di pendaftaran Tamtama. Tamtama itu yang awalnya tinggi badan itu dibatasi kalau tidak salah 163, 163. sekarang diberikan kebijakan oleh pimpinan diturunkan lagi. Diturunkan lagi nih, Bapak? Iya. Tinggi badan jadi 158. 158 cm ya Untuk Bapak? yang Tamtama. Yang Tapi kalau untuk yang calon Bintara tetap 163 cm. 163. Itu yang pertama. Untuk trik-trik nih, Trik-trik. trik-trik cara menghadapi seleksi sebenarnya di tentara itu gampang banget loh Mbak. Dari dulu sampai sekarang, dari dulu saya daftar tentara itu tahun Baik. 97
setuju saya. Itu seleksinya ya sama. Jadi ada seleksi fisik namanya jasmani, namanya Gatjas ya. Gatjas itu ada Gatjas A, itu lari Mbak. Kemudian ada Gatjas B. Gatjas B itu ada sit up, pull up, push up, shuttle run. Kemudian ada pendataan renang. Itu nanti diukur di situ. Renang itu minimal harus berapa meter? Contohnya minimal mungkin ada 25 meter. Itu ketentuan-ketentuan itu ada. Nanti pada saat seleksi akan dijelaskan oleh panitia-panitia kami yang ada di Ajen Rem maupun ada yang ada di komando kewilayahan. Contohnya ada yang di Ajen Kodam, Ajen Korem, atau mungkin akan ada penjelasan dari kodim-kodim yang ada di wilayah. Baik, Bapak. Itu. Jadi teman-teman itu sudah dengar ya nih tips dan trik dari Bapak Aspers yang harus disiapkan. Tambah satu lagi nih Mbak. Oh iya. Dua lagi. Ya. Dua lagi nih. Di samping seleksi fisik yang tadi saya sampaikan Gatjas itu ada juga seleksi akademik, seleksi psikologi. Seleksi kesehatan. Karena kan nanti dikaitkan dengan pada saat yang bersangkutan atau calon ini sudah lulus, itu kan ada pendidikan-pendidikan yang memerlukan memerlukan dari materi-materi tersebut. Baik. Contoh kenapa kok harus ada seleksi fisik? Ya karena tentara itu nanti banyak memerlukan kegiatan fisik. Ya, Bapak. Iya, kenapa harus ada psikologi? Ya nanti ada kaitannya, boleh tidak yang bersangkutan mungkin untuk memegang senjata, karena pesinya jangan sampai juga rawan dan lain sebagainya. Menurut kesehatan bagaimana? Kesehatan biasanya fatal. Siap. Apabila kesehatan itu sangat fatal untuk tidak lulus, maka kita nyatakan tidak lulus. Karena kita akan melihat jangan sampai nanti dia lulus pada saat pendidikan dasar dia tidak mampu. Akhirnya akan merugikan bagi yang bersangkutan. Memang kesehatan sangat-sangat mendukung kegiatan seorang tentara ya Bapak ya. Baik, itulah tips dan trik dari Bapak Aspers nih buat teman-teman semua, dan harus menyiapkan Gatjas, psikologi, kesehatan, dan semuanya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir obrolan podcast kali ini tentang penerimaan calon bintara dan calon tamtama TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi informasi sekaligus motivasi buat kalian yang punya cita-cita menjadi prajurit TNI. Saya Serdakot Grace Marlen pamit undur diri. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Tetap semangat mempersiapkan diri dan jangan lupa selalu cari informasi resmi dari TNI Angkatan Darat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat, salam semangat, salam bela negara. Pamit.